جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalas nih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, kita lanjutkan biidhnillahi ta'ala kajian kitab Ad-Da' wa Dawa' karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Pembahasan yang kita lanjutkan yaitu beberapa pilihan hadis yang disitir oleh beliau rahimahullah dalam kitab ini, masih dalam pasal baina afwillahi wa amrih, antara pemaafan dari Allah dan perintahnya, yang menunjukkan bahwasanya wajib atas kita untuk menunaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Setiapnya itu memiliki janji dan juga ancaman. Kita mulai insyaallah pada pagi hari ini dari kalimat wa fihi ma aydan anhu 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Mulai dari hadis tersebut. Ketemu enggak? Nah, itu ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Sesungguhnya jika salah seorang kalian meninggal dunia, maka akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya kelak pada waktu pagi dan petang. Itu setelah wafatnya. Ya. Bagaimana nanti endingnya dia. Tapi kalau misalnya di sini in kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah. Jika ia termasuk penghuni surga, maka ia akan melihat tempat duduknya di surga. Wa in kana min ahlin nari fa min ahlin nar. Jika ia termasuk penghuni neraka, maka ia akan melihat tempat duduknya di neraka. Fa yuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu azza wa jalla yaumil qiyamah. Lalu dikatakan padanya, inilah tempat dudukmu hingga kelak Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Maksudnya tempat dudukmu di sini di barzakh ini, sambil menyaksikan ujung kehidupanmu nanti. Ya. Baik, sekarang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah. Kalau dia min ahlil jannah, maka dia akan ditampakkan maq'ad min ahlil jannah, yaitu tempat duduknya ahlil jannah. Nah, ini ada iskal di sini, ikhwan. Kalau seorang mukmin, bagaimana dengan dosanya? Ya, bagaimana dengan dosanya? Apakah dia diperlihatkan surga juga atau diperlihatkan neraka? Allah lebih tahu tentang hal tersebut, tapi zahirnya adalah setiap mukmin muslim, bukan kafir dan bukan munafik nifaq akbar, mukmin muslim dengan kemaksiatannya, Allah Ta'ala Maha Kuasa atas itu, dan Allah Maha membalas apa yang sebijak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masirnya mukmin pasti surga. Masirnya mukmin pasti surga. Ujung kembalinya mukmin pasti surga. Bagaimanapun prosesnya nanti. Sehingga wallahu alam, jika ia termasuk penghuni surga ahlul jannah, di sini mukmin, seluruh kaum mukminin, maka diperlihatkan padanya surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
apakah pasti orang yang diperlihatkan di barzakh itu surga Allah Ta'ala nanti di hari kiamat pasti selamat dari azab akhirat? Belum tentu. Bisa jadi kena juga gitu loh. Karena Allah lebih tahu tentang amalan orang-orang ini. Allah lebih tahu tentang amalan orang-orang ini. Maka boleh jadi ditampakkan padanya surga Allah Ta'ala. Kemudian di pada mahsyar dia tersiksa mungkin. Dan kemudian berlanjut juga ke neraka mungkin sementara. Bisa jadi Allah yang tahu tentang hal itu. Namun ini busra untuk mukminin. Karena pada ujungnya mukminin ke surga. Dan akan diperlihatkan tentangnya. Tapi selagi itu busra, selagi pula jangan merasa aman dengan segala busra ini. Karena dikhawatirkan ada sesuatu yang mengganjalkan. Ya kita bagaimana kita lihat kehidupan kita selama ini. Maksiatnya dan seterusnya. Ya kita mengharap pengampunan Allah tapi jangan merasa aman. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Jika ia termasuk penghuni neraka maka ia akan melihat tempat duduknya neraka. Ini orang kafir sudah pasti. Tapi bagaimana dengan mukmin yang fasik dan fajir? Lebih banyak dosanya dibandingkan pahalanya. Selagi dia tidak keluar dari Islam maka ujung-ujungnya ke surga. Tetapi apakah nanti akan ditampakkan pada neraka? Wallahu alam. Bisa iya, bisa tidak. Allah lebih tahu tentang itu. Ala kulli hal, orang beriman yang memiliki maksiat dengan kadarnya Allah Ta'ala yang akan pilihkan buat dia bagaimana ditampakkan di barzakh. Tetapi yang pasti endingnya orang beriman itu pasti surga. Pasti itu. Ya, kalau dia tidak keluar dari Islamnya. Begitu, wallahu a'lam. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa fihi ma aidan anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza sara ahlul jannati fil jannati wa ahlun nari fin nari, ji'a bil mauti hatta yuqafa bainal jannati wan nar, thumma yudhbah, thumma yunadi munadin ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut, fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza sara ahlul jannati fil jannah, kalau misalnya penghuni surga sudah menetap di surga nih, berarti enggak mungkin keluar dari surga. Wa ahlun nari fin nar, dan penghuni neraka di neraka. Ini juga zahirnya adalah orang-orang kafir yang memang sudah paten selama ini di neraka. Udah dikeluarkan orang-orang mukmin, muslim yang fasik dari neraka, udah di surga. Ji'a bil mauti, didatangkan kematian, hatta yuqafa bainal jannati wan nar, sampai kemudian kematian tersebut dihentikan di antara surga dan neraka. Dan manusia tidak mungkin akan tinggal di antara surga dan neraka. Kalau enggak neraka ya surga gitu aja. Thumma yudhbah, kemudian kematian tersebut akan disembelih. Thumma yunadi munadin, kemudian ada yang berseru, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wahai penghuni surga, keabadian dan tiada kematian. Di surga tiada kematian, keabadian yang bahagia. Wa ya ahlan nari khuludun fala maut, wahai penghuni neraka, keabadian tiada kematian. Tapi khusus untuk penghuni neraka, mereka di dalamnya tidak hidup, tidak pula mati. Sebagaimana disebutkan dalam ayat dan juga dalam hadis. Tidak hidup, tidak disebut hidup, tidak pula disebut mati. Tidak disebut hidup kenapa? Karena kematian selalu mendatangi orang-orang yang ada di neraka. Dan juga siksaan demi siksaan yang membuat kehidupan mereka itu, membuat mereka seolah tidak hidup saking sakitnya siksaan tersebut. Dan mereka tidak akan mati. Kenapa? Karena tidak ada endingnya, terus merasakan hal tersebut. Jadi di antara seolah-olah hidup, seolah-olah mati. Tidak hidup, tidak mati. Itu ahlun nar. Dan mereka tetap merasakan siksaan tersebut. Tapi ahlul jannah hidup, disifati hidup di surga. Iya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia melainkan lahu wa la'ib, yaitu permainan, kelalaian permainan. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah al hayawan, yaitu
kehidupan sejatinya. Maka yang dimaksud kehidupan sejati adalah di surga. Karena kalau di neraka itu tidak disifati hidup, tidak disifati mati. Tidak disifati hidup karena apa? Karena rasa sakitnya luar biasa, seolah-olah mati, tapi tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena masih merasakan. Nauzubillah min dzalik. Ya, kemudian kata Nabi SAW, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan kecuali kehidupan akhirat yang hakiki. Yang dimaksud Rasulullah di sini kehidupan apa? Di surga. Di surga. Maka orang yang hidup di surga disifati hidup. Dan orang yang tinggal di neraka tidak disifati hidup begitu saja, tidak disifati mati begitu saja. Fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhihim. Maka bertambahlah ahlul jannah kebahagiaan mereka menuju kebahagiaan mereka, yaitu bertumpuk kebahagiaan demi kebahagiaan. Tadi sudah bahagia masuk surga, kemudian dipatenkan abadi kalian di sini, tidak ada kematian. Diberikan kabar gembira itu makin bahagia ahlul jannah. Dan ahlul jannah itu semakin waktu mereka habiskan di surga, semakin nikmat rasanya apa yang ada di surga itu. Adapun ahlun nar, mereka wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Bertambah kesedihan mereka menuju kesedihan. Ya, bertambah. Dan ahlun dan neraka, di neraka itu semakin lama di dalamnya semakin sakit azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu abadi, khuludun bila maut. Khuludun bila maut. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Qala rahimahullah wa fil musnad anhu qala man ishtara thawban bi'ashrati darahima fiha dirhamun haramun lam yaqbalillahu lahu salatun ma dama alaih. Barang siapa yang membeli suatu thawb, pakaian, thawb itu berarti segala jenis pakaian, sebesar harganya 10 dirham. Ini hanyalah tamthil saja ya, enggak melazimkan harus paten 10 dirham itu, enggak. 10 dirham berapa sekarang? Pak Putra mungkin tahu. 1 dirhaman berapa? Bukan dinar, dirham, perak. 40 ribuan. Kasih kali 10, 400 ribu. Dirham perak, bukan dinar. Benar Pak? 1 gram perak. Enggak tahu ana. Ala kulli hal dah pokoknya. Anggaplah 3.900 rupiah. Itu dirham apa tuh? Oh, Arab Emirat. 1 dirham. Itu mata uang sekarang atau memang dirham perak benar? Bukan, ini mata uang sekarang. Ini mata uang kurensi. Bukan. Enggak, itu mata uang itu, mata uang negara. Bukan mata uang, bukan perwakilan perak, bukan. 1 dirham itu sekitar, makanya kalau 1 dirham kan 2 juta. Lah kalau 3.000 berarti kalau dikalikan 10, 30.000 baju apa 30.000? Batik murah aja enggak ada segitu. Itu serbet itu bukan baju. 400.000. Coba misalnya 400.000, ada 1 dirhamnya, 40.000-nya itu dari yang haram. Fiha dirhamun haramun. Pokoknya ada persenan dari hartanya dia dalam beli thawb itu haram. Lam yaqbalillahu lahu salatan madama alaih. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala salatnya selama pakai baju tersebut. Ya, lihat di sini sanadnya Ibnu Hibban, dari Ibnu Hibban dalam Majruhin, sanadnya dhaif jiddan. Dari sanad hadis ini dhaif jiddan ya. Makanya sebagian ulama, enggak semua ulama sepakat dengan madmun dari hadis ini. Iya. Paham enggak di sini maksud ana? Jadi kalau misalnya ada seseorang mencuri pakaian atau dia korupsi uang, terus hasil dari uang tersebut dibeli pakaian untuk dirinya, apakah pakaian tersebut halal buat dia? Tentu haram.
karena berasal dari cara yang haram. Tetapi sekarang apakah konsekuensinya itu bisa ke sholat? Dalam artian apakah sholatnya itu sah atau tidak gitu loh. Ini ulama berbeda pendapat. Tapi perbedaan pendapat mereka yang Anda tahu adalah, ya kalau misalnya ada yang berpendapat ini sesuai hadis dhaif ini, ya taib, tafadhol, tetapi ini hadis dhaif gitu loh. Adapun khilaf di antara ulama adalah di masalah kalau misalnya pakaian tersebut memang menutupi aurat yang wajib ditutupi dalam salat. Adapun kalau pakaian tersebut tidak berkonsekuensi menutupi aurat, maka mereka tidak mempermasalahkan dari keabsahan salat. Ngerti maksudnya? Contoh misalnya, kita kan aurat kita pusar sampai lutut. Lutut pun bukan aurat menurut pendapat yang lebih tepat. Atas lutut, paha lah udah pasti itu. Paha sampai pusar gitu. Nah, ternyata kita pakai sarung yang haram. Entah haram karena dalam artian dapatinya haram, curi atau lainnya, belinya dengan cara haram, atau karena mungkin kadar sutranya itu lebih besar daripada campurannya gitu, misalnya. Dan dia tahu hal itu gitu. Maka ini sarung apakah membuat orang ini tidak sah salatnya? Nah, ini masalah di antara ulama. Ada yang mengatakan dilihat apakah dia pakai celana dalam, maksudnya celana dalam maksudnya celana pendek dalaman yang menutupi aurat atau tidak, kan paham gitu ya. Kalau orang ini pakai celana dalaman, maksudnya celana pendek atau celana panjang di dalamnya, dan itu celana halal, maka sepakat ulama tidak ada masalah. Maksudnya ulama berselisih ini sepakat tidak masalah, karena tetap auratnya tertutupi oleh celana tersebut. Tapi kalau dia pakai CD doang gimana? Nah, udah itu CD-nya juga nyolong juga gimana? Aduh, parah. Gimana dong? Maka ada sebagian ulama mengatakan orang ini tidak sah sholatnya. Ada sebagian mengatakan orang ini tetap sah sholatnya. Yang mengatakan tidak sah sholatnya kenapa? Ya, ada juga hadis ini ya di antara hujjah, tapi hadisnya dhaif jiddan. Taib. Juga ada hadis apa yang berkaitan dengan rukun atau syarat sah salat. Maka hal yang haram ini seolah-olah tidak dianggap dalam Islam. Tidak terhitung. Maka tidak sah pakaian ini dipakai. Maka seolah-olah orang ini tidak memakai celana atau sarung, tidak menutupi aurat. Maka tidak sah kata sebagian ulama ini. Sebagian ulama lainnya mengatakan dia tetap berdosa, namun sholatnya tetap sah karena zahirnya dia telah menutupi auratnya. Ya, sebenarnya wallahu alam ana lebih condong ke pendapat yang tetap sah. Karena memang dia zahirnya tertutup auratnya gitu loh. Masalah itu dosa lain lagi gitu loh. Dosa itu dosa lain lagi. Ya, jadi wallahu alam, tapi sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Begitu, wallahu alam. Ya, itu sebagai ancaman. Ini ada hadisnya. Tsumma adkhala isba'ihi atau usba'ihi fi udhunayhi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua jemarinya, telunjuknya ke kedua telinganya, kemudian berkata, "Summata in lam akun sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaquluhu." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tulilah." Di sini adkhala isba'ihi ya. Ya ini Ibnu Umar yang mengatakan itu. Yang melakukan hal tersebut. Maka ini perkataan summata, ini perkataan Ibnu Umar. Tulilah kalian wahai kedua telingaku jika aku tidak mendengar Nabi SAW mengucapkannya. Tapi hadis ini dhaif jiddan. Hadis dhaif jiddan itu semua ulama mengatakan tidak layak dijadikan sanadul hukum. Baik, kemudian wa fihi an Abdullah bin Amr Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW sabda, "Man taraka as-salata sukran marratan wahidatan faka'annama kanat lahu ad-dunya wa ma 'alayha fasulibaha wa man taraka as-salata sukran arba'a marratin kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu tinatal khibal." Wa qil atau tinatal khabal. Wa qil wa ma tinatul khabal ya Rasulullah? Qal usaratu ahli jahannam.
usaratu ahli jahannam. Hadis ini sanadnya hasan. Qal wa man taraka salata sukran marratan wahidatan. Siapa yang meninggalkan salat sekali karena mabuk? Sah enggak orang salat karena mabuk? Tidak sah. Faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha fasulibaha. Maka ia seperti orang yang memiliki dunia dan segala isinya lalu dirampas darinya. Apakah mesti sukran di sini? Mabuk? Pokoknya kalau orang ninggalin sholat sekali aja, marratan wahidah, maka seolah-olah dia kehilangan satu dunia dan segala isi yang dia miliki. Gitu. Maksudnya ruginya rugi banget gitu loh. Ruginya itu sebumi, sedunia. Wa man taraka sholata sukran arba' marratin kana haqqan 'ala Allahi an yasqiyahu tinatal khabal. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat karena mabuk sebanyak 4 kali, maka menjadi kewajiban atau hak Allah Ta'ala untuk meminumkan kepadanya. Ayasqiyahu di sini bukan artinya disiram gitu, tapi dikasih minum apa? Tinatul khabal. Maka dikatakan, apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Kata beliau SAW, usaratu ahli jahannam. Dia adalah cairan perasan nanah dan darah dari penghuni jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Karena meninggalkan salat 4 saja. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak salat sama sekali? Kafir jelas. Dan pasti lebih dari ini azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi cairan perasan nanah dan darah dari penghuni neraka, dari penghuni jahannam. Qal wa fihi aidan anhu marfu'an man syaribal khamra marratan lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabaha. Fa in taba Allahu alaihi fa in 'ada lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabaha. Fa in taba Allahu alaihi. Fala adri fi tsalitsati aw fi rabi'ah. Qal fa in 'ada kana haqqan 'ala Allahi an yasqiyahu min radghatil khabali yaumal qiyamah. Hadis berikutnya riwayat Tirmidzi. Man syaribal khamra marratan. Orang minum khamar sekali tok. Maka apa akibatnya? Lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabah. Allah tidak menerima salatnya 40 pagi. Taib, apakah ini maknanya adalah 40 sabah? Artinya salat subuhnya tok yang enggak diterima? Enggak, maksudnya 40 hari. Sabah di sini perwakilan untuk yaum. Fa in taba Allahu alaihi. Kalau misalnya ditaubat, maka Allah menerima taubatnya. Maka ini menunjukkan ikhwan, orang yang melakukan suatu amalan yang karena amalan tersebut tidak diterima amalan lainnya, kemudian dia taubat, maka Allah mengembalikan keadaan seperti semula. Faham enggak maksud Anda? Nah, di sini jadi ada seorang pria minum khamar sekali, maka dia terancam apa? Tidak diterima. Maksudnya tidak diterima di sini bukan tidak diterima keabsahan salat, tapi tidak diterima pahalanya tidak ada. Salatnya tetap sah dan tetap wajib gitu loh. Salatnya tetap sah, tetap wajib dia salat. Jadi pria ini misalnya malam minum khamar, na'udzubillah, malam minggu. Besok subuh dia wajib salat enggak? Wajib salat, tapi ada pahalanya enggak? Tidak ada. Sampai kapan? 40 hari. Tapi sebelum 40 hari itu, dia bertaubat dari minum khamar. Belum bertaubat lillahi ta'ala. Maka dia kembali keadaan seperti semula, kembali diterima pahalanya juga. Paham di sini itu maksudnya. Nah, jadi kalau ada man atakahinan aw 'arrafan ya fasa'alahu lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Bertanya kepada kahin atau arraf peramal, kemudian menanya ya, tidak sampai membenarkan apa yang dijawab, maka tidak terima salatnya 40 malam. Tidak diterima di sini bukan berarti tidak sah salatnya. Salatnya tetap sah karena dia muslim masih. Salatnya tetap sah, tetapi pahalanya tidak ada, kosong. Nah, bagaimana caranya supaya dia kalau salat pahalanya ada lagi? Caranya dia taubat dari bertanya pada dukun tersebut, yaitu dia istighfar, minta taubat, minta pengampunan oleh Allah dari amalan tersebut. Maka kembali clear
normal lagi salatnya, diterima oleh Allah dari segi pahala. Allah berikan pahala buat dia. Begitu. Jadi kalau ada yang nanya itu kan nanti iskal di antara orang, bingung dia orang-orang nanya. Ini gimana ya kalau misalnya ini terus masa nunggu 40 hari, ya udahlah mendingan gak usah sholat sekalian. Ya gak usah sholat jadi fasik dong. Atau bisa kafir bahkan kalau sama sekali gak sholat. Nah begitu ya. Kemudian fala adri fi tsalitsah aw rabi'ah. Dan kemudian fa in ada lam yaqbalilahu salatan arba'in. Begitu terus. Dia ngulang lagi 40 hari lagi, terus taubat sebelum 40 hari, maka Allah terima taubatnya. Kalau Allah terima taubatnya, kira-kira masih tertahan nggak sholatnya itu? Nggak terima? Nggak tertahan, sholatnya diterima lagi. Nah, tapi kalau misalnya ketiga, keempat, wa man ada fa in ada kana haqqan 'ala Allah yasqahu min radghatil khabal yaumil qiyamah. Kalau dia ngelakuin lagi, maka merupakan hak Allah Ta'ala untuk apa? Meminumkan dia cairan perasaan ahli neraka di hari kiamat nanti. Kemudian wa fil musnadi aidha min hadits Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata mudminan lil khamri saqahu Allah min nahril ghutah. Siapa yang mati dalam keadaan sebagai seorang mudmin al-khamr, pecandu khamar. Mudmin al-khamr itu beda dengan syarib al-khamr. Syarib masih terlalu umum. Ya, ada orang minum khamar sekali ya syaribul khamar. Tapi mudminul khamar itu memang tiada hari tanpa khamar. Pecandu khamar, na'udzubillah min dzalik. Saqahu Allahu min nahril ghutah. Kelak Allah akan memberikan dia minum dari sungai namanya al-ghutah. Qila wa ma nahrul ghutah. Sungai ghutah itu apa? Maka dikatakan sungai ghutah adalah nahrun yajri min furujil mumisat yu'dhi ahlan nari rihu furujihin. Sungai yang mengalir dari kemaluan para wanita pezina, yang mana bau kemaluannya saja itu sudah menyiksa penghuni neraka. Orang-orang aja tersiksa dengan bau kemaluannya, apalagi kalau misalnya dikasih minuman cairan yang keluar dari itu. Na'udzubillah min dzalik. Dulu era 90-an dan 80, dulu banget ya Pak ya. Ada komik-komik yang memang menggambarkan tentang azab neraka. Ya, ada ya. Dan sampai digambarkan kartunnya digambarkan gitu, perempuan mumisat gitu, keluar dari kemaluannya cairan-cairan jadi sungai. Itu ada dulu. Sekarang udah nggak ada, udah disensor pastinya. Ya dulu banget. Tapi nggak boleh Pak ya ngomong gitu. Karena apa yang terjadi itu lebih buruk daripada yang tergambar. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wa fihi aidha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'radu an-nasu yawmal qiyamati thalatha 'aradat. Famma 'ardatan fajidalun wa ma'adhir. Wa amma ats-thalithata fa 'inda dhalika tatiru as-suhufu fil aidi fa akhidhun bi yaminihi wa akhidhun bi shimalihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat nanti manusia akan dihamparkan padanya 3 aradat. 3 hal, 3 kali, 3 momentum. Yang pertama dan kedua, fa amma ardatan. Yang pertama dan kedua, fajidalun wa ma'adhir, keperdebatan serta penyampaian berbagai uzur. Ya. Jidal wa ma'adhir. Mungkin nanti terjadi jidal wa ma'adhir ketika orang-orang berkumpul berdebat. Yang berdebat siapa ya kawan? Semua yang tidak bertakwa pasti berdebat nanti. Semua akhilla di hari tersebut itu mereka memusuhi satu sama lain, kecuali muttaqin, orang yang bertakwa. Begitu. Jadi semua ahlu dunia, bahkan suami istri yang tidak mencintai pasangannya karena Allah, tidak berdasarkan syariat Allah, maka di akhirat itu pasti bermusuhan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Itu pasti. Mereka melakukan apa? Jidal dan ma'adzir, cari alasan, menyampaikan uzur, saya dulu saya gini-gini, dulu saya kenapa enggak nafkahi anak saya karena gini-gini. Padahal enggak menafkahi anak karena apa? Karena alasan dunia.
misalnya. Iya, ada sebagian bapak-bapak berjudi dan seterusnya. Menafkahi anak istri enggak, tapi judi lancar terus. Ada seperti ini. Ini pasti nanti akan terjadi jidal dengan istri nanti. Dan juga dengan anaknya akan menuntut nanti. Itu babe itu kayak dan seterusnya. Ya. Jidal dan ma'adzir. Nanti bapaknya akan minta uzur. Wah, uzurnya apa kalau misalnya untuk judi? Ya Allah, berikan saya uzur, waktu itu uangnya saya pakai buat masang. Enggak ada uzur kok kayak ini mah. Memang enggak ada uzur bil judi, enggak ada. Wa amma ats-tsalitsata fa 'inda dzalika tatiru as-suhuf fil aidi fa akhidhun bi yaminihi wa akhidhun bi shimalihi. Adapun tahap ketiga, pada waktu itu khalas, lembaran-lembaran amal berterbangan di tangan. Ada yang mengambilnya dengan tangan kanan, ini ashabul yamin. Ada yang mengambilnya dengan tangan kiri, ini ashabul shimal. Maka ketika sudah paten itu kelihatan catatannya, udah tidak ada lagi orang yang beralasan. Karena sudah tercatat. Makanya dia dalam Al-Kahfi, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Ya. Nah di sini udah, ini apa yang dari besar dan kecil semua termaktub di kitab catatan amalnya. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka amalkan. Jadi kalau misalnya ada anak menuntut orang tuanya, ya Allah, dia ini bapak saya tidak pernah memberikan jatah saya makan dan seterusnya misalnya. Maka bapaknya mungkin mau berdosa, enggak ya Allah, bohong. Langsung catatan amalnya. Nih, paten, ingat enggak? Nah. Wa fil musnad aidan min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum muhaqqiratidz dzunub. Jauhilah oleh kalian muhaqqirat adz-dzunub, yaitu dosa-dosa yang diremehkan. Diremehkan di sini entah karena kecilnya dosa tersebut atau mungkin karena dianggap kecil. Dianggap kecil belum tentu kecil, gitu kan. Maka muhaqqirat adz-dzunub. Hati-hati kalian dengan muhaqqirat adz-dzunub. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknah. Sesungguhnya muhaqqirat adz-dzunub itu akan berkumpul pada seseorang hingga membinasakan dia. Jadi dosa-dosa kecil ini malah membinasakan seseorang. Dia harus hati-hati. Karena dianggap remeh. Betapa adanya hal yang dianggap remeh, justru itu serangan dari situ gitu loh. Dan betapa adanya hal yang dianggap besar, orang preventif darinya. Kemudian tidak. Tapi kemudian serangannya di dosa-dosa kecil. Maka kemudian wa daraba lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamathali qaumin nazalu arda falat fahadara sani'ul qaum faja'ala ar-rajulu yantaliqu fayaji'u bil'ud war-rajulu yaji'u bil'ud hatta jama'u sawadan wa hajju naran fa'andaju ma qadhafu fiha. Yaitu Rasulullah perumpamaan seperti ini. Seperti ada suatu kaum tinggal atau singgah di sebuah ard falat, yaitu ard falat, tanah lapang. Fahadara sani'ul qaum, kemudian datang tukang masaknya mereka untuk memasak makanan. Faja'ala ar-rajulu yantaliq, maka ada seorang setiap dari mereka kemudian pergi untuk mencari kayu bakar. Fayaji'u bil'ud war-rajulu yaji'u bil'ud. Jadi masing-masing dari mereka membawa al-'ud, yaitu ranting-ranting kayu-kayu bakar. Maka hingga jama'u sawadan, terkumpullah tumpukan kayu, fa'ajjaju nara, mereka pun menyalakan api, ya. Fa'andaju ma qadhafu fiha, hingga api itu dapat mematangkan apa saja yang dilemparkan ke dalamnya. Ngerti enggak permisalan beliau sallallahu alaihi wasallam? Hah? Di mana ngertinya? Iya. Menghanguskannya. Iya, sahih. Jadi ranting kan kecil. Satu ranting nggak bisa jadi api unggun. Kumpulin. Dan api unggun itu besar. Menghancurkan, ya. Padahal tadinya berasal dari ranting-ranting yang kecil. Seperti itulah muhaqqiratudz dzunub. Seperti itulah dosa-dosa yang dianggap remeh. Ya, untuk dakwah-dakwah kita cukup sampai sini insyaallah. Kita lanjutkan ke Bidayatul Mujtahid biidznillah taala.